Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Alvin Rawida untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang khususnya pada tata kelola perusahaan dan pengendalian internal dengan studi kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga terdapat 5 prinsip utama dalam good corporate governance yang dikenal sebagai istilah tarif. Yang pertama, transparansi perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang keempat, independensi. Perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Lalu yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Manfaat penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan good corporate governance memberikan berbagai manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, menurunkan biaya modal atau cost of capital karena meningkatnya kepercayaan investor. Lalu yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan dan nilai saham di pasar modal. Lalu yang kelima, melindungi hak dan kepentingan para pemangku kepentingan. Lalu yang keenam, meminimalkan risiko hukum dan reputasi perusahaan. Lalu selanjutnya, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002. Latar belakang lahirnya SOX ini atau Sarbanes-Oxley Act ini merupakan Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002 sebagai respon terhadap sejumlah skandal korporasi besar yang mengguncang pasar modal AS pada awal tahun 2000-an. Skandal yang paling terkenal adalah kasus Enron Corporation dan WorldCom, di mana terjadi manipulasi laporan keuangan secara masif yang mengakibatkan kerugian triliunan dolar bagi investor dan hilangnya ribuan lapangan pekerjaan. Sarbanes-Oxley Act ini terdiri dari 11 bagian dengan berbagai ketentuan penting, antara lain Section 302 yang menjelaskan terkait tanggung jawab korporat untuk laporan keuangan, Section 404 ini yang menjelaskan terkait penilaian pengendalian internal manajemen, lalu Section 409 yang menjelaskan pengungkapan real time, lalu Section 802 yang menjelaskan terkait sanksi pidana untuk perusakan dokumen, lalu Section 906 sanksi pidana untuk sertifikasi yang salah. SOX memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola perusahaan di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Serikat. Undang-undang ini meningkatkan standar akuntabilitas manajemen, memperkuat independensi auditor, dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya terkait Dewan Direksi atau Board of Direction. Tanggung jawab utama Dewan Direksi meliputi yang pertama, menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Lalu yang kedua, mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, memastikan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu yang keempat, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Lalu yang keenam, mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham. Lalu yang ketujuh, komposisi dan independensi. Di Indonesia, struktur Dewan Direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyaratan terbatas. Untuk perusahaan publik, OJK menetapkan persyaratan tambahan terkait komposisi dan independensi direksi. Lalu terkait
Selanjutnya terkait komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Fungsi utama komite audit mencakup yang pertama, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Lalu yang kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. Lalu selanjutnya terkait komposisi dan persyaratan. Berdasarkan peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota. Satu di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, dan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Persyaratan independensi komite audit yang sangat ketat, yakni yang termasuk yang pertama, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten dalam waktu 6 bulan terakhir. Lalu yang kedua, tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung kepada emiten. Lalu yang ketiga, tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pemegang saham utama. Lalu yang keempat, tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Lalu selanjutnya peran dalam sistem pengendalian manajemen. Komite audit berperan krusial dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan keandalan laporan keuangan. Mereka berfungsi sebagai watchdog yang independen untuk mencegah terjadinya fraud dan manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya terkait komite kompensasi. Komite kompensasi atau compensation committee atau remunerasi committee adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota direksi dan komisaris. Tugas utama komite kompensasi meliputi yang pertama, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi direksi dan komisaris. Lalu yang kedua, mengevaluasi kinerja direksi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, menentukan struktur kompensasi yang seimbang antara gaji tetap, bonus berbasis kinerja, dan insentif jangka panjang. Lalu selanjutnya terkait prinsip kompensasi yang baik. Sistem kompensasi yang baik harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keadilan internal. Kompensasi harus proporsional dengan tanggung jawab dan kontribusi. Lalu yang kedua, terkait daya saing eksternal, kompensasi harus kompetitif dibandingkan dengan industri sejenis. Lalu yang ketiga, harus berbasis kinerja. Sebagian kompensasi harus terkait dengan pencapaian target kinerja yang terukur. Lalu yang selanjutnya yang keempat, keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, untuk menghindari fokus berlebihan pada hasil jangka pendek yang dapat merugikan keberlanjutan perusahaan, dan transparansi kebijakan dan struktur kompensasi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya terkait pengendali atau controller, yakni merupakan posisi eksekutif senior yang bertanggung jawab atas semua aktivitas akuntansi, termasuk akuntansi biaya, akuntansi keuangan, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi. Controller memiliki berbagai tanggung jawab penting, yakni yang pertama, menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, mendesain dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan keandalan informasi keuangan. Lalu yang ketiga, mengkoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran perusahaan. Lalu selanjutnya terkait peran dalam implementasi SOX. Dalam era pasca SOX, peran controller menjadi semakin kritis. Controller bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan menguji efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagaimana diwajibkan oleh Section 404 SOX.
Lalu peran selanjutnya yakni auditor internal memiliki fungsi assurance dan konsultasi independen yang objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Fungsi utama auditor internal meliputi yang pertama melakukan audit operasional untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Lalu yang kedua, mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Lalu yang ketiga, melakukan investigasi terhadap indikasi fraud atau penyimpangan. Lalu peran selanjutnya, auditor eksternal atau akuntan publik adalah pihak independen di luar di perusahaan yang bertugas untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Tanggung jawab auditor eksternal mencakup yang pertama, melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Lalu yang kedua, memberikan opini independen atas kewajaran penjelasan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan material dalam pengendalian internal. Independensi auditor dalam era SOX. Sarbanes-Oxley Act atau SOX memberikan penekanan khusus pada independensi auditor eksternal. Section 201 SOX melarang auditor untuk memberikan jasa non-audit tertentu kepada klien audit mereka, seperti jasa pembukuan, desain sistem informasi keuangan, jasa penilaian, dan jasa aktuaria. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat mengkompromikan objektivitas auditor. Lalu selanjutnya terkait studi kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018. Pada tanggal 25 April 2019, PT Garuda Indonesia Persero Tbk menyampaikan laporan keuangan audited untuk tahun buku 2018 yang menunjukkan laba bersih sebesar 809.850 USD berbanding terbalik dengan kerugian 216,58 juta USD pada tahun 2017. Pencatatan laba ini mengejutkan banyak pihak mengingat kondisi industri penerbangan yang sulit dan kinerja operasional Garuda yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Kejanggalan mulai terlihat ketika dua dari 5 anggota Komite Audit Garuda Indonesia, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Mereka menyatakan keberatan terhadap pengakuan pendapatan sebesar 239,94 juta USD dari perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi yang dinilai tidak memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Modus manipulasi laporan keuangan. Manajemen Garuda Indonesia mengakui seluruh jumlah tersebut sebagai pendapatan di tahun 2018 meskipun yang pertama, kewajiban penyerahan jasa oleh Garuda Indonesia belum dilaksanakan atau layanan WiFi belum terpasang dan beroperasi. Lalu yang kedua, PT MAT belum melakukan pembayaran real. Yang ada hanya merupakan nota tagihan atau invoice tanpa disertai transfer dana. Lalu yang ketiga, perjanjian tersebut mengandung klausul bahwa pendapatan hanya dapat diakui setelah layanan WiFi mulai beroperasi. Pengakuan pendapatan ini jelas melanggar PSAK 23 tentang pendapatan dan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ini implementasi dari IFRS nomor 15. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pendapatan hanya dapat diakui ketika terdapat kepastian atas realisasi pendapatan. Earning proses telah selesai atau substansial dan terdapat transfer nilai ekonomis yang sesungguhnya. Lalu peran auditor eksternal. Laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Brata, Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan. Dengan Rasnar Sirumapea sebagai audit partner, auditor memberikan opini wajar tanpa modifikasian atau unqualified opinion atas laporan keuangan tersebut, yang berarti auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu sanksi dari atas kasus tersebut, sanksi dari regulator, sanksi kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, denda sebesar 1 juta oleh Bursa Efek Indonesia atas pelanggaran peraturan bursa. Lalu yang kedua, kewajiban melakukan restatement atau penyajian kembali laporan keuangan tahun 2018.
Lalu yang kedua, sanksi kepada manajemen Garuda Indonesia. Yang pertama, pada I Gusti Ngurah Aksara Dana Dwi Putra, Direktur Utama, denda sebesar 100 juta rupiah dan suspensi sebagai direksi atau komisaris di perusahaan terbuka selama 3 tahun. Lalu sanksi kepada Fuad Rizal, Direktur Keuangan, denda 100 juta dan suspensi sebagai direksi atau komisaris di perusahaan terbuka selama 2 tahun. Lalu yang ketiga, sanksi kepada akuntan publik dan KAP, kepada Kasnarsi Rumapea, pembukaan izin selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan. Lalu kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, pembukaan izin memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan emiten dan perusahaan publik selama 12 bulan. Lalu selanjutnya terkait analisis kegagalan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kegagalan tone at the top manajemen puncak. Dalam hal ini, direktur utama dan direktur keuangan justru menjadi pelaku utama manipulasi laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa budaya integritas dan etika tidak tertanam dengan baik di tingkat puncak organisasi. Ketika tone of the top negatif, maka seluruh sistem pengendalian internal dapat dikompromikan. Lalu yang kedua, kompromi independensi komite audit. Meskipun dua anggota komite audit 40% dari total anggota telah menyatakan keberatan dan menolak menandatangani laporan keuangan, manajemen tetap meneruskan publikasi laporan tersebut. Ini menunjukkan bahwa mekanisme check and balances yang seharusnya diperankan oleh komite audit tidak efektif. Lalu yang ketiga, kegagalan auditor eksternal dalam menjalankan skeptisisme profesionalnya. Auditor eksternal memberikan opini wajar meskipun terdapat red flag yang jelas, yaitu penolakan penandatanganan oleh anggota komite audit. Auditor seharusnya mengidentifikasi ini sebagai significant matter yang memerlukan pertimbangan khusus dan kemungkinan modifikasi opini atau penambahan paragraf penekanan. Kegagalan ini mencerminkan kurangnya skeptisisme profesional dan independensi auditor. Lalu yang keempat, lemahnya pengawasan Dewan Komisaris yang merupakan organ pengawas tertinggi tampaknya tidak efektif dalam mencegah manipulasi ini. Ketika komite audit melaporkan ketidaksepakatan mereka, Dewan Komisaris seharusnya melakukan investigasi lebih lanjut dan menggunakan kewenangannya untuk mencegah publikasi laporan keuangan yang menyesatkan. Lalu yang kelima, tekanan untuk menunjukkan kinerja positif sebagai BUMN yang beroperasi di industri yang kompetitif dan mengalami kerugian berturut-turut. Terdapat tekanan yang sangat besar pada manajemen untuk menunjukkan turnaround dan kinerja positif. Tekanan ini ditambah dengan sistem kompensasi yang mungkin terlalu berorientasi pada hasil jangka pendek, sehingga dapat mendorong manajemen untuk mengambil jalan pintas dengan manipulasi angka. Lalu selanjutnya, pembelajaran dan implikasi yang dapat diambil dari kasus PT Garuda ini. Yang pertama, pentingnya independensi sejati dalam organisasi tata kelola. Independensi tidak cukup hanya secara formal, tetapi harus independen dalam fakta dan independen dalam penampilan. Lalu yang kedua, whistleblowing, mekanisme yang efektif. Perlu adanya mekanisme yang memungkinkan anggota komite audit atau pihak lain yang mengetahui ketidakberesan untuk melaporkan langsung kepada regulator tanpa harus melalui hierarki internal yang mungkin ada kompromi di sana. Lalu yang ketiga, sanksi yang lebih berat dan efek jera. Meskipun telah dikenakan sanksi, beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi yang diberikan belum cukup berat untuk memberikan efek jera. Perlu ada sanksi pidana yang lebih tegas bagi pelaku manipulasi laporan keuangan, serupa dengan ketentuan dalam SOX di Amerika Serikat. Lalu yang keempat, penguatan kompetensi dan integritas. Selain persyaratan formal, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa individu yang menduduki posisi kunci memiliki integritas yang teruji. Background check and fit and proper test harus dilakukan secara lebih ketat. Lalu yang kelima, budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas. Sistem pengendalian manajemen yang terbaik sekalipun akan gagal jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Perusahaan perlu secara aktif membangun dan memelihara budaya tersebut melalui pelatihan, komunikasi, dan tindakan konsisten dari pimpinan. Lalu kesimpulan, sistem pengendalian manajemen yang efektif
merupakan fondasi penting bagi tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan sangat krusial dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan perusahaan. Sehingga saran yang bisa diberikan bagi regulator atau OJK perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan serupa dengan Section 302 dan 906 SOX yang mewajibkan CEO dan CFO mensertifikasi laporan keuangan dengan ancaman sanksi pidana. Lalu yang kedua, kepada perusahaan publik harus secara proaktif membangun budaya integritas dan proetika melalui program pelatihan berkelanjutan, tone at the top yang konsisten, dan sistem kompensasi yang tidak mendorong excessive risk-taking. Lalu yang ketiga, bagi angkutan publik harus meningkatkan skeptisisme profesional dan independensi dalam menjalankan audit, dan perlu ada mekanisme quality control yang lebih ketat di tingkat KB dan per-review yang lebih komprehensif. Lalu yang keempat, bagi akademisi dan pendidikan tinggi sebagai bahan pendidikan atau ilmu tambahan. Lalu yang kelima, bagi investor dan publik harus lebih kritis dalam menganalisis laporan keuangan dan tidak hanya melihat angka bottom line. Perhatikan juga kualitas laba, konsistensi kebijakan keakuntansi, dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.